Yang menurutku penting itu adalah radical acceptance. Radical acceptance. Radical acceptance. Kenapa mesti radikal? Biar kita melihat realita itu seapa adanya realita itu. Biar kita tidak denial dengan realita kita saat itu. Aku cuma pengen tanya, bagaimana gugus imajinasi Lala itu bisa muncul dengan sedemikian kaya dan di luar perkiraan kita gambar sosok yang seperti ini. Bagus banget sih kata gugus imajinasi. Teringat gue. Aku tuh ngegambarnya dari kecil banget sih. Dari balita kayaknya. Serius, balita? Jadi belum bisa nulis, belum bisa baca udah menggambar, doodling. Karena kayak apa, almarhum bokap kan arsitek. Jadi dia tuh kayak kan jadinya gue ngeliat dia ngegambar mulu kan hari-hari kan dulu belum AutoCAD ya, masih yang meja gambar meja yang gede ya. itu. Itu keren banget tuh, gue meja pengen banget punya tuh. Keren banget sih kan, kayak wow gitu ya, kayak pekerjaan macam apa ini, lucu. Terus karena dia lihat dia kayak gitu kayak gue pengen juga gambar, dia selalu ngasih kertas. I see. Dari sisa situ, gambarnya. Sisa proposalnya lah, apalah nih gambar aja atau ngapain gitu. Terus dia nyediain satu laci, itu isinya kayak kertas-kertas bekas, terserah lu mau gambar mau ngapain. Ya udah kayaknya dari situ terbiasa gitu ngegambar. Terus kita suka gambar bareng juga, walaupun yang dia gambar tuh selalu sama gitu, selalu kayak pantai, pantai, suasana pantai, ibu hamil, entah kenapa. Terus masjid. Oh, itu gambaran Bapak? Iya, selalu kalau lagi gambar bareng kayak dia gambarnya kayak gitu. Terus ya udah, dari situ kayak terbiasa gambar. Terus karena mamaku emang orangnya ambisius gitu. Ibu-ibu ambisius gitu, tau gak sih? Yang ingin meletakkan mimpinya ke anaknya. Yang kerja harus berkarir, rumah harus proper, keluarga harus proper, semua harus proper gitu. Begitu dia lihat aku suka gambar gitu, dia ikutin lomba gambar lah gitu. Terus menang mulu. Beneran. Sejak SD itu atau balita bahkan? Sejak SD. Balita kan masih gambar-gambar, masuk ke SD terus jadi teman-temanku gambar gunung, 2 matahari sawah, gue gambarnya yang lain. Terus dia kayak didorong lah gitu, kayak gambar-gambar terus, guru juga dorong gambar-gambar. Ini pasti udah direkord deh. Iya, lanjut aja udah. Oh emang jadi gitu ya metodenya ya, dibikin mengalir, tiba-tiba udah direkord. Ya kayak hidup ini kan ngalir aja. Jadi didorong sama ibu, mama kan? Ya. Didorong terus ikut, ingat banget waktu itu lomba gambar pertama di Palu, ceritanya lomba gambar sepanjang pantai. I see. Jadi kayak kita ngegambar di sepanjang pantai gitu. Terus hari sebelumnya tuh dia kayak ngajak gue keliling-keliling kota gitu, kayak nyari referensi kali ya maksudnya. Referensi visual. Iya kayak ini itu, terus di situ ingat banget juara 3. Itu pertama kali ikut. Terus habis itu sekolahku yang Buddhis itu tadi. Kan waktu itu SD Buddhis. Akhirnya tiap ada lomba gambar gue dikirim. Terus menang. Ya, jadinya sering banget gue nggak sekolah ikutan lomba gambar. Itu jadi SD. koleksi piagam sama pialanya banyak dong di rumah? Lumayan, iya piala-piala kuningan itu kan banyak banget. Gitu. Terus suka gambar. SMP masih suka gambar. Terus SMA karena culture-nya udah beda kali ya, lebih religi gitu ya. Ya gimana culture-nya? Dari SD Lala sekolah di sekolah Buddhis tadi disebut? SD sampai SMP di sekolah Buddhis. Sampai SMP. Belajar meditasi, segala macam spiritualismenya. Iya, menyenangkan sih belajar di sekolah Buddhis itu, jujur itu kayak pengalaman yang buatku masih teringat lah sampai sekarang. Kayak pelajaran agamanya itu dibuka dengan meditasi. Latihan kesadaran ini ya? Meditasi. Terus kan di situ kayak jadi tahu, oh agama Buddha itu yang penting cinta kasih, kebaikan kepada sesama. Terus SMA masuk sekolah muslim, waktu itu dia labelnya pesantren modern. Di Bandung? Di Bandung. Pindah kota lagi nih? Pindah kota tuh, lahir di Makassar, besar di Palu, terus pindah ke Bandung.
Tapi walaupun dia pesantren modern, menurutku di situ juga gue kayak belajar hal yang paling penting sih Mas di sekolah itu. Karena disitulah aku sadar, oh ya aku bisa nulis ya. Oh di pesantren di itu? Sekolah itu. Jadi itu boarding atau orang tua pas pindah ke sana aja? Enggak, gue dilempar aja ke Bandung kayak lulus SMP pergi. Tapi kayak semua adik-adikku kan 4 bersaudara, semuanya dilempar lulus SMP kayak ya udah coba mandiri gitu. Mungkin karena pola pikir orang tuaku itu kayak kalau keluar dari ya namanya kota kecil ya kan ketimpangan itu nyata ya. Mungkin kalau misalnya terus-terusan di situ mungkin experience-nya beda karena emang walaupun orang tuaku bukan juga yang berlebihan secara ekonomi gitu. Jadi mereka agak memaksakan diri terutama waktu gua ya. Mungkin waktu adik-adikku itu udah lebih mapan lah gitu. Cuma menurut mereka karena mereka juga dididik seperti itu sama orang tuanya. Kayak SMP tuh harus mamaku, omku tuh semua mana-mana gitu. Mesti merantau biar ya terekspos bentuk kehidupan yang lain gitu ya. Nah, waktu aku SMA itu pernah guru bahasa Indonesia aku itu almarhum Pak Hernowo. Co-founder Mizan ya. Iya. Iya Pak Hernowo. Jadi guru-guru di sekolahku itu apa ya, sangat modern. Walaupun itu ya mungkin karena pesantren modern makanya modern ya. Mereka tuh sangat modern dan metode belajarnya juga unik sih waktu itu. SMA aku tuh kayak quantum learning dulu sempat hits kan? Iya, sempat hits itu. Itu mereka mempraktekkan itu. Mereka mempraktekkan itu literally. Jadi kayak waktu kelas 1 SMA itu kita belajarnya bahasa Inggris full. Jadi kita penyampaiannya bahasa Inggris. Kita nggak boleh bicara bahasa Indonesia. Kebayang nggak sih belajar fisika ini pakai bahasa Inggris? Itu kayak, tapi ya udah kelas 1 kayak gitu. Sampai kelas 2 terus kita juga ada moving class. Bener-bener kayak quantum learning, kita mencatat dengan mind mapping yang mana itu masih kepake banget sampai sekarang. Memang mind mapping itu buatku works banget gitu. Terus pelajaran agamanya sih yang menurutku juga unik. Kita itu pelajaran agamanya adalah debat. Apa yang diperdebatkan? Yang diperdebatkan juga menurutku agak ekstrim kadang. Kayak waktu itu pernah yang kita perdebatkan Tuhan ada atau tidak. Jadi kayak ya kamu kelompok percaya Tuhan, kamu kelompok tidak percaya Tuhan. Seminggu ini kalian riset, baca, minggu depan debat. Terus nanti berulang kayak gitu, bergulir kayak gitu. Jadi kita diajar beropini, berargumen. Mencari bahan untuk membangun argumen dan sebagainya. Itu satu. Terus yang kedua, pelajaran bahasa Indonesia aku itu nggak diajarin teori. Kita disuruh nulis esai. Langsung? Dulu tuh aku merasa kayak sekolah ini aneh banget ya. Nggak seperti sekolah-sekolah yang kamu tahu gitu ya? Ini sekolah apa sih? Jadinya tapi kita itu nggak tahu teori. Kita tuh ketinggalan banget. Prakteknya jadinya. Praktek untuk nanti di kehidupan nyatanya itu oke gitu. Kayak diajar nulis esai gitu. Terus nanti Pak Hernowo tuh akan bilang di esai kamu tulis kamu lagi pengen buku apa. Nanti yang esainya paling bagus saya beliin bukunya. Nah gue 2 kali dapet. Buku apa yang disebut lagi? Yang pertama buku Pay It Forward, novel gitu. Novel. Yang kedua buku cara menggambar komik atau apa gitu. Pokoknya 2 kali gue dapet gitu dari nulis esai. Terus dia bilang, "Lala kamu kayaknya bisa deh menulis gitu." Hah masa sih Pak? Iya kamu bisa deh nih. Coba lebih rajin aja gitu. Terus akhirnya gue nulis blog. Iya di SMA itu. Nulis blog, tapi sebelumnya emang udah suka ngejurnal dari SD. Di buku sendiri atau di diary? Diary gitu. Di SD ada namanya Dear Diary, ada namanya Dear siapa ya waktu itu? Oh ada namanya deh. Tapi lama tuh jadi kayak jurnal gitu. Itu Pak Hernowo. Terus waktu kelas 3 SMA ada guru bahasa Indonesia lagi.
Nah dia ini orangnya sastra banget. Terus jadi kalau kita kelasnya itu disuruhnya nulis puisi, nulis cerpen, baca cerpen, baca puisi. Dan dia satu kali iseng ngirimin cerpenku ke Pikiran Rakyat. Tanpa sepengetahuan. Itu guru loh, maksudku aku terharu kalau mengingat itu ya, karena ternyata nggak semua guru seperti itu ya, metode pembelajarannya sama membantu muridnya untuk keluar kan. Terus dia kirim ke Pikiran Rakyat tanpa sepengetahuanku, terus dimuat dong. Aku masih ingat judulnya Lorong Hitam. Kenapa sih SMA udah galak? Ya tumbuh dari visual dari keluarga ya, dari kecil tadi. Bapak arsitek, lalu ketika SMA terutama itu ya kemampuan menulisnya dibentuk. Tapi kuliahnya kenapa arsitek? Karena papa juga atau? Nah ini menyambung obrolan kita tadi nih yang Gimana? Mas Ino gambar topi koboi. Terus kalau gue pas udah sering juara gambar nih kan kayak merasa wah gue punya talent nih kayaknya di sini, kan jadi percaya diri ya. Terus didukung tuh kan sama keluarga, sama opa juga turut bantu aku di minat baca sih. Karena kayak waktu kecil tuh di rumahku tuh nggak ada tuh kayak Nintendo. Yang ada buku. Karena kayak opa tuh profesor Pancasila dulu. Jadi dia di rumahnya tuh ada satu ruang gede isinya buku semua. Terus dia kayak berusaha menyebarkan virus membaca itu ke cucunya. Anak cucunya. Iya. Ya udah, jadi dia tiap pergi kemana pasti belinya buku. Itu kalau membacanya sih dari situ sih. Nah, kenapa bisa kuliah arsitek? Pas udah percaya punya talent tadi, gambar. Terus wah, sekolah seni rupa apalagi di Bandung ya kan terekspos banget sama seniman. FSRD. Keren banget sih. Kayak wah keren banget sih kalau. Dulu salah satu mimpi gue juga itu. Oh iya. FSRD atau ISI. Cuman ketika ada proses ketemu orang tua yang kayaknya secara implisit melarang itu ya dipendam. Lanjut. Oh gitu. Jadi kita ada kemiripan di situ ya. Ya udah terus kayak wah FSRD nih gitu, mesti dicoba gitu. Tapi waktu mengungkapkan itu, kalau Mas ini kan mungkin implisit ya, aku eksplisit. Aku eksplisit, intinya kayak, ya intinya, ya kamu nanti mau kerja apalah pokoknya ya standar lah ya. Kayak kebanyakan anak muda yang pengen jadi seniman itu pasti rendahkan lah. Tapi ya memang sebenarnya kalau lihat di negara maju pun itu orang-orang yang sekolah seni atau sekolah musik itu rata-rata come from a very privileged family. Iya nggak sih, maksudnya realitanya emang begitu. Itu bukan kayak industri yang mudah untuk kita bisa memonetize karya kita, kayak faktanya memang seperti itu. Jadi mungkin orang tua kita ya realistis gitu ya. Ada argumennya lah, setidaknya larangan atau ketidakrelaan mereka. Iya, kayak ada alasannya juga gitu. Jadi ya udah deh, terus mikir kan, kuliah apaan dong ya, kayak gue cuma suka menggambar dan menulis. Kayak nggak ada lagi yang lain, kuliah apaan ya gitu. Terus standar lah waktu itu, mamaku obsesinya anaknya harus ada yang jadi dokter gitu. Dari punya anak 4 harus ada satu yang jadi dokter. Ujung-ujungnya sekarang nggak ada sih yang jadi dokter. Nggak ada yang jadi dokter. Terus waktu itu kayak iya kamu jadi dokter aja. Wah aku nggak suka biologi, maksudnya aku nggak bisa menghafalkan gitu loh. Lebih mending kayak matematika atau kimia atau fisika. Terus jadinya karena waktu itu menikmati banget pelajaran kimia, mungkin juga karena gurunya asik di SMA itu. SMA tuh guru menentukan kesukaan guru menentukan kita. Banget kan, kayak wah kimia asik sih. Jadi ya nyoba pilihan waktu itu aku IPA IPS. Kayak ngambilnya agronomi Unpad, kimia ITB, sama Vkom Unpad. Jadi mix ya, IPC kalau dulu nggak salah tuh ya. Itu kayak tiga-tiganya nggak nyambung ya sebenarnya. Waktu itu masuknya agronomi Unpad. Nah tapi kebetulan juga nyoba ke arsitektur Unpar gitu. Jadi di antara dua pilihan itu kayak, wah kayaknya mungkin
arsitektur bisa lebih mewadahi minatku lah. Mhm. Begitulah akhirnya masuk arsitektur. Terus untuk cara kemudian Lala menemukan, sekarang kan bikin buku ya, dengan beberapa judul dan satu yang sangat memunculkan nama Lala kan, yang ini nih, yang The Book of Forbidden Feelings. Debut. Debut ya. Betul. Itu gimana? Kan kerja atau belajar arsitek sesuatu yang serius dan itu juga sebenarnya langkah profesional. Tapi itu kemudian ditinggalkan. Apa nggak sayang? Apa nggak ada perasaan untuk, wah ini kenapa gue tinggalin untuk sesuatu yang lo sukai? Gitu. Belajar arsitek susah sih. Bener, gue juga Susah kenal banget. beberapa temen yang wah. Itu apalagi di Parahyangan ya, Iya. arsiteknya oh my god. Betul. Dan lulusannya juga sangat prominent ya, tokoh-tokohnya. Iya, kayak teman-temanku sekarang yang berprofesi sebagai arsitek profesional, wow gitu, karirnya awesome Menjulang. banget gitu kan. Nah, tapi waktu kuliah di arsitek Unpar, itu kayak emang kayaknya di semester 3 deh. Mhm. Itu gue kayak, wah gue gak bisa nih kerja jadi arsitek. Oh, mulai menyadari bahwa Mulai itu menyadari. bukan, oke. Maksudnya kerja itu kan SD, SMP, ya 3 tahun selesai. Kerja itu ya it's your Seluruhnya, career ya. gitu kan. Terus, wah gue nggak bisa sih melakukan ini untuk menopang hidup gue gitu selamanya. Bener-bener berhubungannya dengan manusia. Karena kan arsitek ya membangun dan mendesain ruang untuk manusia. Jadi sebenarnya hubungan antar manusia juga. Dan kayak, wah gue nggak bisa nih. Tapi ya waktu itu diem-diem aja kan, gak bilang sama Semester 3 lagi kan? orang tua, kayak diem aja. Jadi waktu itu gue kayak mikirnya, lulus aja yang cepet dari sini. Kemudian setelah itu baru Memutuskan. gue untuk- restart lagi Oke. ke tujuan gue gitu. Tapi umum ya, anak-anak semester 3 itu dalam situasi, gue kan ngajar juga di UMN. Dan anak semester 3 itu dalam situasi galau, gue cocok nggak dengan jurusan yang gue pilih? Umumnya begitu tuh, ada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan mereka setelah menemukan, ada dua sih. Dia menyelesaikan dan cepat atau pindah atau pergi. Dan Lala kan memilih menyelesaikan. Itu kan butuh komitmen juga kan, padahal secara mungkin, ini kayaknya nggak cocok. Apa yang membuat itu terus bisa dijalani dan selesai? Iya, apa ya mas ya? Kok gue jadi mikir juga nih. Padahal susah banget, itu bener-bener ya kayaknya sering banget begadang, bisa 3 hari nggak tidur. Itu masih inget sih, 3 hari nggak tidur di kosan sama Menyelesaikan teman-teman sebuah bikin project. maket. Oke. Pernah jarinya temanku kepotong Cutter. pagi buta karena udah ngantuk tapi harus ngerjain Menyelesaikan maket, maket. terus harus ke UGD dan sebagainya. Pokoknya udah nggak ada kehidupan lain deh, kayak kuliah ya kuliah gitu. Kenapa menyelesaikannya? Mungkin karena sebenarnya di arsitektur itu banyak hal yang gue pelajarin dan sebenarnya itu masih kepake banget sampai sekarang. Tapi waktu itu mungkin nggak nyadar. Waktu itu sebenarnya mungkin gue kayak efisiensi aja sih. Oke. Kayak gue udah kuliah setahun di sini, 3 tahun lagi lah kelarin, lalu ya udah gitu. Karena kayak kalau mau start lagi dari nol gitu atau pindah, itu kan harus berjibaku dengan orang tua Ya, lagi, betul. ya nggak sih? Biaya, berargumen, wah banyak kan. Jadi kayak udah kelarin aja gitu. Ya udah. Apa yang dipelajari dari arsitektur untuk hidupmu sekarang, Mbak? Untuk profesiku yang sekarang ya. Pasti kan ada apa ya, entah value atau nilai, cara berpikir atau apa yang membantu untuk realita hidup yang dihadapi hari-hari ini. Satu sih, karena di arsitektur tempatku kuliah itu di Unpar, itu kan emang rata-rata dosennya juga profesional arsitektur. Jadi bukan hanya teori gitu kan. Mereka bener-bener sharing itu kayak terkait proyek yang lagi mereka kerjakan, terus cara mereka menangani hambatan, klien, manusia dan keunikannya. Real banget lah artinya ya, apa yang diajarkan dengan apa yang real banget, praktikal gitu. Dan kayak bagaimana cara meyakinkan konsepmu kepada orang lain. Karena kan arsitek itu sebenarnya konsep mendesain
membangun dan bikin itu tangible dan bikin orang percaya bahwa oh ya ini layak dijadiin tangible. Dan kayak ada yang aku pelajarin yang paling utama itu adalah semua bisa didesain. You can architecture everything. Jadi itu sih sebenarnya yang kayak membentuk pola aku berpikir, berkarya dan bekerja sekarang sih. Jadi kayak semua bisa didesain. Semua bisa didesain, buku bisa didesain. Ketika mendapat satu project selalu kayak gue mikirnya dari situ. Semua bisa didesain. Jadi kayak buku gitu. Makanya waktu awal bikin The Forbidden Feelings, waktu itu kan mungkin bentuk buku kayak gitu belum sebanyak sekarang ya. Belum sebanyak sekarang. Bukannya gue merasa spesial juga. Tapi benar. Waktu itu belum umum. Belum umum kan, kayak masih genrenya itu yang novel, cerpen, non-fiksi, puisi. Yang kayak begitu belum ada. Terus waktu itu, tapi kalau soal buku tuh sebenarnya ceritanya harusnya lebih panjang lagi sih. Gimana ceritanya? Karena sebenarnya dari kuliah, tarik ke belakang dikit dulu ya. Waktu udah mau lulus kuliah kan gue panik. Kayak pas semester 7 gitu kayak udah mau TA gitu atau iya kan kayak udah mau TA gitu. Semester 8 itu gue tinggal studio akhir sama satu mata kuliah gitu. Wah, gue begitu. Jadi sebenarnya kayak gue bisa lulus semester 7 sebenarnya kalau dipadetin, tapi kayak pasti gue lulus disuruh kerja jadi arsitek. Sesuatu yang gak belum masuk. Iya kan kayak wah gimana ya, gue mesti cari jalan nih exit door. Terus berlama-lama sedikit. Diundur sambil kayak nyari nih gue mau ngapain ya habis lulus. Terus karena ya wah kayaknya menulis deh gitu. Karena waktu itu mikirnya praktikal aja, kalau kayak menggambar waktu itu secara profesi belum ada gitu kan, yang kayak ilustrator kayak sekarang banjir di mana-mana. Dulu kayak ilustrator siapa nggak gitu. Nggak dihargai juga kan secara profesi waktu belum, itu. Waktu itu belum seperti sekarang. Penulis kan sudah muncul sudah duluan. Kayak penulis novel, penulis cerpen, pokoknya ya mediumnya sudah ada gitu. Industrinya sudah terbangun. Jadi kayak wah kayaknya nulis deh gitu. Terus gue nulis novel waktu itu. Nulis novel di sela-sela kuliah, terus kirimin ke 10 penerbit. Pokoknya dengan harapan kayak please ini terbit, please ini terbitin. Jadi gue lulus udah ada pegangan, gue mau jadi penulis gitu. Ditolak lah ya. 10-10-nya? 10-10-nya. 10-10-nya membalas? Enggak dong. Kayaknya yang balas cuma 3 kali ya. Artinya nggak balas sudah lah gitu ya? Ya udah, yang balas cuma 3 gitu, terus kayak wah gimana ya nih. Udah gitu lulus lah gitu tanpa pegangan apa-apa. Terus gue kayak berusaha mengulur lagi waktu kan, gue kayak sebelum supaya lulus masuk praktek arsitek, supaya nggak masuk dunia kerja profesi arsitek, gue kayak sekolah radio. Serius? Belajar broadcast? Pas semester 8. I see. Sambil mengulur waktu tadi? Iya, pokoknya kayak sebelum gue di wisuda itu udah ada sesuatu. Ada pijakan lain lah ya? Terus udah gitu sekolah radio, terus akhirnya jadi produser di tempat radio tersebut lah. Jadi produser dengan gaji yang di Bandung atau di Bandung. Waktu itu di Bandung lagi hits banget ya radio. Industri radionya menyupport semua industri radio di Indonesia, bukan Jakarta. Radio di Bandung kan kayak sesuatu gitu. Terus ya udah jadi produser, walaupun ya income-nya bisa dibilang pas-pasan gitu, tapi ya udah lah ya, di Bandung juga biaya hidupnya kecil, ya udah gue kerja jadi produser. Ya diomelin dong. Sama mama terutama. Kamu ini udah kuliah capek-capek, susah-susah, kenapa jadi produser gitu? Ya nggak apa-apa, kayak coba aja gitu. Lagian kan gue juga sekolahnya setahun lebih cepat, kayak gue tuh TK setahun doang gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Jatah umurnya masih ada lah. Iya, gue banyak alasan lah. Kayak gue nggak apa-apa, gue gini dulu aja deh, nggak apa-apa gitu. Tapi diomelin mulu, diomelin, terus akhirnya ya udah cari kerjaan, terus dapat di developer di Jakarta. Makanya ya, agak masuklah dengan jurusan kuliahnya. Iya, walaupun nggak jadi arsitek, waktu itu jadi business development. Jadi kayak profesiku tuh udah
loncat-loncat ya. berbagai macam rupa. Oke. Udah di developer itu 2 tahunan, terus sampai di satu titik kayak, wah gue lama-lama kayak zombie nih, bangun tidur, udah kayak Nggak floating, menikmati ya. karena kayak Nggak sadar dengan apa yang dilakukan dengan nggak sungguh sadar ya. dengan apa yang dilakukan, terus ngelihat diri masih mau nggak ngelakuin ini 5 tahun lagi, enggak gitu. Ada ambisi nggak mau jadi manajer, Enggak. jadi direksi, nggak ada gitu. Itu tanda bahwa emang tidak perlu dilanjutkan. Iya kayak wah nggak bisa nih. Terus akhirnya nyari lagi kerjaan, dapet di visual merchandiser. Oke. Tapi di situ bentar aja. Pokoknya mamaku stres banget tuh aku di fase-fase itu, fase Pencarian yang belum sesuai dengan pencarian harapannya. hidup, bentuk hidupku dan diriku gitu, mau jadi apa gitu kan. Pokoknya waktu gua resign dari developer itu akhirnya udah nggak konsultasi lagi ke orang tua, karena gue tahu Langsung pasti melelahkan panjang. gitu argumen apa, terus karena gue agaknya dulu ada tendensi people pleaser, jadi anaknya tuh mudah nggak enakan, Oke. kayak kalau nggak memenuhi ekspektasi orang sekitar tuh merasa bersalah, jadi kayak silent aja dan lakuin eksekusi langsung Tanpa jauh. bilang-bilang. Tanpa bilang-bilang. Ya udah kerja di visual merchandiser beberapa bulan, terus waktu itu udah mulai kenal beberapa teman ilustrator, terus jadinya apakah coba ya jadi ilustrator komersil gitu. Terus akhirnya resign, terus nekat mau freelance ilustrasi deh gitu. 6 bulan kerja lagi sih. Karena tidak menemukan Industrinya belum penghidupan. terbentuk. Oke. 6 bulan. 6 bulan. Akhirnya kerja lagi, waktu itu kerja di majalah gaya hidup gitu, interior dan produk. Oke. Ya agak nyambung sih arsitekturnya ya. Iya. Nah, di situ mulai terekspos dengan seni rupa, segala macem. Terus di situ akhirnya mulai membangun karir sebagai ilustrator komersil. Oke. Kayak mulai dapat Job, recognition ya. lah. Oke. Kerjaan kecil-kecil, bikin cover buku, terus ilustrasi buku, dari buku juga sih ternyata mula-mulanya. Terus udah gitu, kapan ya nyampe ke buku? Karena akhirnya jadi ilustrator buku, akhirnya mulai kenal orang-orang di dunia penerbitan, gitu. Nah terus sempat juga bikin buku, tulisan buat kumpulan cerpen untuk Seno Gumira Aji Dharma. Oke. Nah dari situ ada editor GPU yang approach, ya Mbak Siska itu tadi. Oke. Ya kayaknya kamu bisa nulis deh, kayak udah lama banget nggak dengar kalimat itu. Jadi sependam dari SMA ya. Terakhir SMA kan kamu kayak bisa nulis deh, terus Dan pengalaman 10 ditolak kan penerbit. kayak kayaknya nggak nulis deh gitu. ada Kayaknya rekognisi enggak. dari Mbak Siska. Iya kayaknya kamu bisa nulis deh. Oh iya Mbak, iya. Coba deh tulis apa kayak gitu. Semangat dong kayak wah. Langsung dari editor lagi kan? Langsung dari editor nih gitu, ada dorongan. Terus ya udah gue nulis novel lagi. Nulis novel lagi, terus pas kasih ke Mbak Siska. Mbak Siska ditolak. Ke-11 nih udah. Ini gue sedih banget. Dulu itu Mbak Siska cuma bilang, kayaknya kamu kalau untuk buku pertama jangan ini deh, jangan ini dulu gitu. Waktu itu penjelasannya begitu aja. Tapi sekarang akhirnya gue mengerti. Oke. Iya. Terus ya udah balik lagi ke dunia menggambar, terus Mbak Greti ajak ngobrol kayak, lah kamu nggak mau bikin buku? Ini kayaknya 2 tahun setelah Mbak Siska kayaknya bukan naskah yang ini deh gitu. Ketemu 2 tahun itu, ketemu dengan itu. Mbak Greti kayak, kamu nggak mau bikin buku gitu? Kan udah Mbak, terus ditolak. Enggak, maksudnya kan kamu Yang menggambar, kamu menulis, coba deh kamu padukan 2 medium itu. Terus kayak ada ting gitu kan, coba oke. kamu padukan 2 medium itu. Oh gitu ya? Ya coba sesuka kamu aja. Pas ada kata sesuka kamu aja, Langsung keluar sesuka aku aja nih ya gitu. Di situ kayak gue jadi mikirnya, ya udah anggap nih buku kanvas kosong. Batasan-batasan yang ada kayak genre apa itu kayak dilepas saja. lepasin dulu. Anggap ini kanvas. Orang kan di kanvas ya terserah mau hitam putih, mau Sewarna abstrak, apa, mau ya. charcoal, mau impresionis kan terserah ya. Coba diperlakukan kayak gitu treatmentnya.
Terus waktu itu coba bikin sampel beberapa halaman buat Mbak Greti, terus dia kayak oke nih lanjutin. Wah langsung Serius? rasanya. Kayak, wah akhirnya kayak oke nih lanjutin gitu. Ya udah. Tapi waktu itu juga yang gue inget ya, kayak dari penerbit juga merasa kita sama-sama bereksperimen karena ya mencari belum bentuk yang buku baru ini ya. kita terbitin dulu aja, nggak tahu nanti feedbacknya gimana atau respon pembaca, tapi coba dulu aja. Terus ya udah terbit 2 minggu setelah terbit gitu, dengan gue yang tanpa ekspektasi apa-apa, Mbak Greti kayak lah cetak ulang nih, siapa yang beli? 2 minggu. 2 minggu. I see. Gitu. Itu gue benar-benar kayak siapa yang beli ya? Tapi sekarang kejawab kan siapa yang belinya? Audiens yang menikmati bukunya Lala? Lumayan sih, mulai terjawab. Kayaknya audiensku itu kayaknya nih kayak sok tahu gue aja ya. Kayaknya audiensku itu tipe-tipe orang yang juga lagi mencari dirinya yang mungkin sempat hilang kemana, merenung. self reflection, self awareness, self knowledge. Karena gue pribadi kayaknya di situ memang pertarungan terbesar gue sih, gitu. Dan di buku itu Lala emang mau menyampaikan apa? Kan tadi menyebut kanvas kosong dan dirasa wah semau gue banget nih. Tapi kan nggak bisa semau juga kan. Lala kan punya kan semua bisa didesain. Nah desain besar apa yang Lala siapkan untuk membuat buku? Desain besar apa ya? Yang mau disampaikan buku ini isinya apa sih gitu? Waktu itu karena gue sebenarnya nggak muda-muda amat sih, tapi kayaknya gue memang emosionalnya agak terlambat gitu tumbuhnya. Kalau muda lah berapa? 23, 24 waktu itu? Loh enggak mas, udah 30. Ini ya? Nah, oke. Udah 30, tapi kayak waktu itu mungkin desain besarnya adalah gimana caranya, ini kalau secara desain ya, ketika orang membaca buku ini, mereka merasakan sebuah atmosfer. Jadi kayak gue membayangkan kayak ruangan gitu. Kalau kita masuk ruangan yang plafonnya tinggi, pencahayaannya bagus, itu kita nyaman di dalamnya. Ya. Kita masuk ke ruangan yang warna catnya hijau, merah, hitam, itu kan juga beda. Gitu. Jadi pengennya tuh ketika pembaca masuk ke ruang yang mana itu adalah bukuku, itu mereka merasakan sebuah atmosfer. Yang mana atmosfernya tuh waktu itu gue pengennya kayaknya waktu itu kan tahun 2016 tuh lagi trennya itu kesempurnaan gitu. Kayak orang pengen jadi serba sempurna gitu. Jadi sebenarnya ide basicnya kayak ya udah antidotnya kesempurnaan. Nggak sempurna nggak masalah. Nggak sempurna nggak masalah, yang dibicarakan di situ kayak emosi-emosi yang sulit, pengalaman-pengalaman yang kurang nyaman. Jadi ya bukan kesempurnaan dan cahaya gemerlap yang sedang dirayakan. Makanya waktu dirilis juga mungkin agak gloomy. Eksperimen gitu karena kayak sekarang kayak pasarnya nggak di situ, tapi kita eksperimen aja gitu. Tapi kan kejujuran sebenarnya yang disampaikan di situ kan. Kejujuran. Sesuatu yang lo alami, lo gulati, dan lo sampaikan. Iya. Dan audiensnya kayaknya yang mengalami, yang menggulati itu dapat juga. Iya, karena mungkin itu bukan hal yang waktu itu belum lumrah dibicarakan ya. Waktu itu mental health belum seperti jadi isu ya, belum kayak sekarang. Itu baru 2000-an pandemi 2019, banget lah itu. 2020 puncak-puncaknya kan mental health gitu. 2016 nggak ada tuh mental health. Kamu harus produktif, harus perfect, harus nggak boleh cengeng, nggak boleh lemah, konsisten, sekeras apapun hidup tetap maju. Iya kan, waktu itu kayak gitu. Ya, ini merayakan antidotnya. Kayak ya antidotnya aja. Karena menurutku kayak kalau sekarang tuh di ilmu psikologis ada namanya shadow work gitu kan. Kayak lu nggak bisa jadi diri lu yang otentik kalau lu juga nggak accept dan embrace sisi gelap lu, termasuk sisi gelap gitu. Jadi kayak si Forbidden Feelings itu ya mengeksplor sisi yang kurang nyaman itu, perasaan nggak nyaman. Dan itu jadi ruang untuk orang juga berdialog ya. Ketika baca itu kan gue juga punya pengalaman ini, tapi selama ini aku tekan, aku nggak munculkan.
oh ternyata ini bisa diekspresikan ya. Ternyata ini orang-orang lain juga merasakan ya, mungkin di situ kali ya merasa terhubung dengan pembacanya. Iya. Dan ini pengalamanku juga kalau nulis tuh, kalau kita nulis atau mencurahkan sesuatu dengan hati, itu yang disentuh tuh hati-hati yang lain. Nah menurut gua audiens lo itu yang tersentuh hatinya dengan apa yang lo tulis, apa yang lo gambar-gambarnya kan unik. Aku cuma pengen tanya, bagaimana gugus imajinasi Lala itu bisa muncul dengan sedemikian kaya dan di luar perkiraan kita gambar sosok yang seperti ini. Bagus banget sih kata gugus imajinasi. Teriak gue. Gugus imajinasi. Itu dari mana itu Lala? Gugus imajinasi berarti ini lebih ke bentuk ya, visual. Iya. Kan agak nggak umum sih di eraku ya, bener gambar gunung ya dua ada matahari, Lala udah sesuatu yang berbeda, membuat hal yang tidak umum gitu menjadi sesuatu ekspresi yang menurut Lala ya ini saya gitu. Apa ya, gue percaya kayak nggak ada yang datang dari ruang hampa gitu. Asik. Kayak Mas Ino yang sekarang itu juga nggak mungkin tiba-tiba jadi Mas Ino yang sekarang kan, pasti ada kayak hal-hal di masa lalu yang membentuk atau mempengaruhi Mas Ino sampai kayak sekarang. Begitu juga dengan gue sih, kayak tidak bisa dipungkiri kayak gue menggambar dari balita. Itu kalau dipikir-pikir sekarang, wow, gitu. Kayak gue belum bisa berkomunikasi, belum bisa membaca menulis, tapi gue udah berkomunikasi dengan visual. Gue udah menggambar sehari-hari tuh menggambar gitu. Jadi kayak lama-lama tuh menggambar udah nggak pakai mikir. Jadi kayak gue merasa kayak tangan ini lebih pintar daripada otakku, karena dia sudah saking terbiasanya, saking terbiasanya menggambar, dia kayak punya otaknya sendiri. Terus kayak gue juga percaya kayak gugus imajinasi itu tuh seperti apa ya, seperti hadiah. Jadi kayak dari experience-ku yang menggambar sejak kecil, kemudian pengalamanku yang sekolah di berbagai macam pendidikan dan ragam pendidikan, metode, culture, kemudian pekerjaanku yang sekian banyak, pindah-pindah kota, pindah-pindah rumah, itu kayak bank pengalamanku tuh udah gendut gitu, udah padet, udah banyak sekali yang tersimpan di dalam. Dan sebenarnya bentuk-bentuk itu mungkin keluar dari berbagai macam experience itu sih, keluar dibantu dengan gugus imajinasi yang hadiah itu tadi kayak. Karena menurutku kayak ide, inspirasi itu sebenarnya kadang seringkali, Mas Inu pernah lihat nggak orang ceritain satu ide nih A, tapi dia tidak melakukan ide tersebut, dia tidak mengeksekusi. Gak berapa lama ada orang lain melakukan ide yang serupa. Iya nggak sih? Itu sering kan kita alami kalau kita bekerja di industri kreatif. Ya karena sebenarnya menurut gue ide itu ya kayak hadiah yang dikasih ke orang yang apa ya? Oh ya, dia bisa mewujudkan ini karena experience dan bank pengalamannya sudah cukup. Gue kasih ke dia. Misalnya kasih ke Lala gitu. Tapi karena gua nggak nemenin idenya, karena ide tuh kayak manusia menurutku, kayak harus dipelihara, diakrabi, diajak ngobrol. Karena kalau aku nggak akrabi, lama-lama dia menjauh. Nanti dia hinggap ke orang lain lagi gitu, yang dia rasa oh dia juga lebih punya cocok. Cukup. Itu yang disebut hadiah itu ya. Dia punya cukup bank of experience untuk mewujudkan ide ini gitu. Jadi kalau ide itu udah datang ke kita dan dia terus-menerus merongrong, menggedor, ya mungkin dia kayak minta perhatian, wujudkan gue. Gue perlu ada di dunia dan lu mampu mewujudkan gue. Jadi gue agak mikirnya kayak gitu. Iya. Jadi bank yang terkumpul dari banyak experience ya. Pindah kota, pindah sekolah, pindah pekerjaan. Itu untuk fase tertentu itu menggembirakan ternyata ya. Karena memberi kekayaan ekspresi juga kan. Selain pengalaman pasti kan. Menjalannya sih lah. Pasti. Ketika kita jalanin pasti sebel banget kan. Kayak wah ini gila, tapi oh ternyata ada sesuatu yang bisa lahir dari situ. Tapi 17 kali pindah kan ya Lala itu, atau nyaris atau lebih bahkan kota atau tempat gitu ya. Iya, soalnya kan waktu di Bandung SMA sampai kuliah sering beberapa kali pindah kosan. Di Jakarta juga, jadi kayak
karena menurutku ruang itu kan menyimpan memori ya. Jadi makanya kayak gue tuh suka meromantisasi ruang-ruang yang pernah gue tinggal gitu, kayak ada bagian diri gue yang tinggal di sini gitu. Sesuatu yang agak susah sebenarnya. Gue tuh termasuk yang tidak mudah untuk berpindah. Gue pengen menggali pengalaman Lala aja. Apa yang membuat Lala kemudian bisa cepat beradaptasi dengan tempat yang berbeda? Apakah ada imajinasi tertentu di tempat mana dibawa ke tempat yang baru kah atau gimana? Sebenarnya, gue juga nggak mudah beradaptasi sih. Tapi nggak ada pilihan aja. Kayak kondisi yang membuat harus pindah-pindah seperti itu. Dan kalau sekarang disuruh pindah lagi sih kayak udah udah cukup deh. Kayak cukup gitu ya. Cukup sih, karena pindah-pindah itu ya beradaptasi itu kan nggak gampang, apalagi seiring bertambahnya usia ya Mas Inu ya. Mungkin kalau masih muda itu lebih careless. Iya. Lebih fearless. Dan kayak challenging juga kan. Iya, kayak coba taklukin ini, taklukin. Tapi lama-lama tuh ketika kita sudah menemukan apa sih yang mau kita lakukan di hidup kita yang cuma sementara ini, bentuk kehidupan apa sih yang perlu, bentuk kehidupan apa yang ingin kita jalani, kita ingin melakukan hal yang sama. Dan sepertinya gue udah di fase itu sih. Dan untuk nyampe fase itu kan perjalanannya tadi ya, panjang, naik turun, pindah ke sana kemari. Kalau topik-topik yang mental health ini emang jadi topik yang khusus didalami Lala sendiri untuk buku-bukunya? Sebenarnya kayaknya nggak sengaja, cuma karena memang itu pergelutan terbesarku dalam hidup. Jadi secara tidak sadar yang aku baca, yang aku cari tahu, itu tema-tema yang itu pasti tema-tema seperti itu. Mungkin harusnya dulu kuliahnya psikologi atau filsafat bahkan. Atau pokoknya sesuatu yang terkait kejiwaan gitu. Kayak waktu itu gue pernah kayak lagi pameran gitu di salah satu galeri. Terus ada cewek datang dari jarak jauh, gue udah lihat kayak wah dia mau nyamperin gue nih, tapi matanya udah berkaca-kaca. Terus gue kayak aduh jangan. Gue di tengah keramaian dong, tolong gitu. Karena gue orangnya juga mudah menangis. Kayak kadang teman gue tuh kayak kita nonton film lucu, aku tetap menemukan scene yang bikin gue nangis. Terus temen gue kayak apa sih yang nangis sih? Nggak tahu, gue emang gini aja gitu. Terus dia udah dari jauh tuh kayak berkaca-kaca terus nyamperin, Kak Lala ya ampun Kak, makasih udah nulis buku Forbidden Feelings, Invisible Question, pokoknya The Siblings itu. Terima kasih Kak, aku merasa dipahami. Dia bilangnya gitu. Aku merasa dipahami kalau kepalaku yang ribut ini, kepalaku yang berisik ini. Ternyata ada temennya. Ya berarti kepalaku berisik juga. Ada temennya gitu. Dan seneng banget Kak, dan dia kayak menceritakan tentang hidupnya, support sistemnya, kemudian kendala mental dia. Nggak tahu kenapa kejadian itu kayak nempel banget sih sampai hari ini. Aku percaya dengan pepatah itu, burung dengan kepala yang sama kumpul. Jadi kalau audiensnya Lala kemudian ketemu orang yang punya pengalaman, pergulatan yang sama, merasa diterima tadi, dipahami, itu kan sebenarnya wakil dari kegelisahan kita yang tersampaikan kan? Iya. Mereka punya hal yang sama di situ. Tapi soal mental health banyak kritik sebenarnya. Ini kan cerminan generasi yang cengeng aja, Lala lihat gimana? Iya, strawberry generation. Itu banyak yang sekarang tuh semua ada istilahnya ya? Semua ada istilahnya. Semua ada istilahnya loh. Kalau dulu kayak cengeng, manja. Ini strawberry generation. Sekarang ada strawberry generation, ada gaslighting, ada, iya kan? Ada stonewalling, wah semuanya ada istilahnya gitu. Kalau soal mental health dan sekarang rasanya terlalu diromantisasi kadang ya. Itu juga benar. Tapi menurutku itu wajar karena sebenarnya kata mental health aja itu baru ada secara resmi itu tahun 1940-an. Terus kata inner child yang sekarang lagi tren banget. Inner child sama toxic ya, tren banget. Inner child itu baru ada tahun 1800-an. Jadi kalau kayak dari eksistensi manusia itu baru kayak 5 menit lalu. Jadi kayak memang sekarang masih
happening lah ya. beradaptasi, masih apa ya, menyesuaikan. Ya kayaknya manusia emang gitu deh Mas. Karena kayak yang kita anggap normal sekarang nih, bisa aja 10 tahun lagi Nggak normal. wah itu keliru, itu nggak bisa kayak gitu. Maksudnya dulu manusia melakukan penjajahan, melakukan dianggap perbudakan, normal, dan iya. itu kayak dianggap Normal gitu, bagian melakukan dari apa kalau disebut superioritas dari sebuah Iya. ras kan. bahwa itu superioritas, bahwa itu perdagangan, kayak jadi ya manusia itu memang selalu evolving gitu ya kali ya. Dari yang tadinya menganggap Normal. penjajahan itu normal, kemudian wah nggak bisa, penjajahan tuh nggak bisa, semua manusia berhak untuk merdeka gitu. Terus perempuan dulu nggak bisa ikutan pemilihan umum, juga perlu diperjuangkan. Sekarang kayak pelan-pelan juga bergeser gitu gender. Jadi memang kayaknya manusia emang bergeser aja gitu karena kita terus belajar dan berkembang. Bahkan kemarin aku sempat baca buku Gendered, baru baca excerptnya ya, kayak berniat ingin baca Gendered Brain. Kenapa tertarik sama itu? Karena dia mematahkan mitos bahwa perempuan dan laki-laki itu isi otaknya berbeda. Apanya berbeda? Isi otaknya. Isi otaknya. Dia mematahkan itu. Mematahkan itu. Jadi kan kita tuh selama ini taunya kalau isi otak, cara Laki-laki otak laki-laki bekerja itu maskulin gitu kan, makanya giving, jadi breadwinner dan sebagainya. Kemudian perempuan itu receiving, jadi memang harus nurturing, kemudian merawat dan sebagainya. Tapi ternyata otak itu, kalau dari buku ini ya, dari neuroscience ya itu netral. Otak itu sebenarnya kayak plastik aja. Kayak otak itu selalu beradaptasi dengan kehidupan yang kita jalani. Jadi bentukan sosial sebenarnya yang Benar-benar konstruksi sosial ternyata. Kayak selama ini kita mikir kata-kata konstruksi sosial juga ya, tapi siapa tahu secara sains emang benar, tapi ternyata ya benar-benar di konstruksi sosial rasanya lama-lama itu kayak fiksi. Iya, iya. Konstruksi sosial itu lama kayak fiksi gitu, kayak yang nge-backup apa gitu secara sains. Dan ternyata ya perbedaan laki-laki dan perempuan ya cuma biologis aja. Kayak otak semuanya sama sebenarnya. Semuanya sama. Dan menjadi kayak tadi nurturing satunya. Enggak, itu kan karena konstruksi sosial yang mengharuskan itu ya. Karena ada loh laki-laki yang dia suka merawat. Tapi mungkin dia menyembunyikannya karena nanti dia dianggap suka merawat. Iya kan, yang suka barang-barang lama sampai istri gue bingung ngapain sih. Nah iya ya, mungkin kan? Karena konstruksi sosial juga gue dibangun dengan nama Wisnu. Wisnu kan dewa yang merawat. Itu gue juga kepikiran juga. Gue harus melakukan ini, tapi enggak. Didogma dengan Allah sendiri ya. Kayak gitu sih. Jadi ya, jadi semuanya pasti bergeser. Kayak mental health sekarang mungkin masih ada yang mau romantisasi itu tadi, yang kayak dikit-dikit toksik ya. Mungkin Anda sendiri juga toksik gitu ya. Tapi isu itu memang sesuatu yang serius sih belakangan. Jadi persoalan yang mengganggu. Kalau gue membaca dari konteks generasi ya, mental health menjadi isu karena generasi ini, setidaknya dari pengalaman gue, adalah generasi yang dihidupi oleh keluarga-keluarga yang sudah mapan. Jadi persoalannya bukan soal survive lagi, soal bagaimana bisa bertahan hidup, tapi lebih ke dalam. Itu belum ada kajian ilmiah soal itu, sih pengamatan aja. Kenapa kok mahasiswa-mahasiswa gue sangat care dengan itu gitu ya. Akan cenderung meromantisasi, dan gue kadang-kadang lihat nih cengeng amat sih gitu. Kadang-kadang begitu, tapi ya gue tidak menilai itu sebagai sesuatu yang buruk, karena itu pengalaman menerima perasaan itu bagus. Menerima perasaan itu perlu. Jadi menurutku yang penting itu dari mental health ya. Itu yang menurutku penting itu adalah radical acceptance. Radical acceptance. Radical acceptance. Kenapa mesti radikal? Biar kita melihat realita itu seapa adanya realita itu. Biar kita tidak denial dengan realita kita saat itu. Karena sebenarnya kecenderungan itu yang bikin kita dalam tanda kutip sakit di dalam gitu. Kayak radical acceptance yang penting itu radical acceptance sama diri kita sendiri. Kita itu seperti apa, value-nya apa, prioritasnya apa, inginnya hidup seperti apa. Karena ternyata nggak semua orang tahu dia siapa dan menerima dia itu siapa. Terus juga
radical acceptance untuk the past and the present. Kayak masa lalu lu ya membentuk lu sekarang gitu. Lu mesti terima juga masa lalu lu. Nggak bisa diubah juga. Nggak bisa kan, kita nggak bisa time traveling terus merubah kita pengen dulu jadi apa, gitu kan. Nggak bisa gitu. Udah gitu radical acceptance bahwa manusia itu di dunia ada 3 miliar lebih. Di Indonesia ada 300 juta. Manusia itu adalah spektrum. Manusia itu bukan terpolarisasi benar dan salah, bukan kayak hitam putih benar salah. Spektrum itu ya. Tapi ya spektrum gitu. Jadi kayak kalau ada orang mau child free, itu hidup mereka gitu. Kalau ada orang yang pengen punya anak juga itu hidup mereka gitu. Memang sudah didesainnya sebagai spektrum. Kebayang nggak sih kalau semua orang child free atau semua orang mau beranak, kan juga ada dampaknya gitu ya. Jadi emang ya spektrum inilah yang membuat si habitat ini terus berlangsung gitu menurutku. Dan yang terakhir radical acceptance, action and consequences, itu sih. Kalau di Buddhism dibilangnya mungkin karma gitu ya. Kau berbuat apa, efeknya akan berbuat apa, dapat apa. Tapi kan kayak kadang kalau gue lagi lihat TikTok gitu ya, itu selalu kan your karma gitu. Mereka tuh definisi karmanya tuh kayak kalau lu selingkuh pada suatu hari lu akan diselingkuhin lagi gitu. Ya sebenarnya karma juga nggak sesederhana itu menurutku. Karma yang nyata yaitu aksi dan konsekuensi. Itu sih, kayak kalau lu selingkuh menyakiti orang lain ya tentu ada dampaknya mungkin secara sosial atau pertemananmu rusak atau relasi lu dengan beberapa orang rusak atau citramu jadi gimana. Jadi kayak ya semuanya action dan konsekuensi saja. Sampai Lala menemukan radical acceptance sebagai sebuah kalimat dan kemudian makna itu dari mana? Aku baru dengar nih sebenarnya. Radical acceptance. Ya menerima diri oke, tapi kata radical acceptance itu gue baru agak terbuka. Bener kan? Kayak agak tertampar nggak sih dengan begitu ada radical acceptance tuh kayak oh ya udah accept gitu. Begitu radical acceptance kayak oh ya. Dapat dari mana itu? Dari mana ya? Mungkin dari bacaan-bacaanku yang di seputar topik-topik itu. Akhir-akhir ini gue lagi suka sekali dengan Dr. Gabor Mate. Dia itu trauma spesialis. Gue nggak sih trauma spesialis? Dokter. Belum pernah baca bukunya jujur, karena bukunya tuh setebel-setebel ini. Bukunya setebel-setebel ini. Kemudian tapi sering dengar dia bicara gitu di podcast. Bicaranya enak banget, Mas Inu, coba deh kapan-kapan. Nah, bisa tak list dalam. Enak banget dengar dia bicara tuh kayak adem gitu. Nah, dia itu dari dia sih gue kayak nemu oh ya yang penting tuh radical acceptance ya gitu, sama diri sendiri terutama. Begitu diri sendiri selesai, itu mungkin aspek-aspek lain di hidup juga jadi lebih terang dan lebih jelas gitu. Apalagi yang kayak gue bilang tadi, gue ada kecenderungan people pleaser, itu aku bergulat dengan sifat people pleaser tuh juga cukup lama sih. Ya. Dan akhirnya keluar dari itu juga. Iya, kayak adekku aja tuh sering bilang gitu, kayak waktu kita masih serumah gitu ya. Lah udah kalau nggak mau tuh bilang nggak mau. Jangan mau tapi. Iya tapi susah gitu, atau nggak kayak lah kenapa sih lu nggak enakan banget, udah enakin aja. Iya gue enakin gitu, tapi ya nggak tahu susah aja gitu. Padahal kita orang tuanya sama kan, tapi ya experience-nya kan berbeda-beda, cara menerimanya beda-beda, outputnya juga beda gitu. Jadi ya, nah si Dr. Gabor Mate ini pernah bilang kayak, ini agak ekstrim sih ya kalau gue mention. Jadi dia bilang kayak diri lu yang sekarang itu semuanya berasal dari masa kecil. Itu agak ekstrim ya. Tapi kemudian dia bilang gini, tapi semua yang terjadi di masa kecil lo itu adalah masa lalu. Kalau misalnya ada rasa tidak nyaman atau rasa sakit atau kejadian yang bikin trauma dan terngiang-ngiang terus, ya lu udah nggak bisa merubah kejadian itu. Tapi lu bisa merubah cara pandang lu terhadap kejadian itu sekarang. Live in the present ya. Itu kan sangat menurutku praktikal gitu, berbeda dengan aku nyebutnya psikologian yang tahu nggak sih, yang cuma kayak ngepuk-puk tapi nggak praktikal, nggak logis gitu. Kalau dia kan kayak itu udah in the past, sekarang lu in the present,
lihat itu dengan cara yang berbeda. Lihat dengan cara berbeda, lu udah nggak ada di situasi itu. Dan kayak kesakitan, trauma atau apapun itu, ya lu bisa mengurainya sendiri. Jadi kayak kalau sekarang kan ada tuh kayak orang-orang yang bilang yang menyalahkan orang tuanya. Kayak dulu orang tuaku soalnya gini gitu. Pokoknya menyalahkan generasi orang tua lah gitu. Tapi ya perlu diingat waktu orang tua itu menjadi orang tua, mungkin bahkan kata inner child baru muncul di jurnal gitu, belum jadi pembahasan sehari-hari gitu. Jadi memang belum ada ilmunya, belum ada knowledge-nya. Jadi ya yang bisa dilakukan sekarang dengan informasi yang sekarang ada, ya bagaimana mengurai semua pengalaman itu, terus ya menjadi lebih baik setelahnya sih. Kalau untuk perjalanan kemudian meyakinkan orang tua ya, tadi kan Mama punya keinginan banget untuk Lala menjadi A, B, C, lalu kemudian menjalani hidup ini dengan menjadi ilustrator dan penulis. Mama sudah Sekarang sih menulis? udah. Sebelumnya pasti agak susah juga. Atau langsung? Susah sekali sih. Kayaknya dia agak lunak waktu aku diliput koran apa gitu. Oh, oke. Iya standar. Jadi ada Asian pengakuan ya. Begitu ada validasi dari yang dianggap cukup. mapan dan terpercaya, oh ya mungkin memang dia melakukan ini dengan serius gitu, dia nggak main-main. Gitu. Itu tahapannya. Iya. Tapi meyakinkan di awal nggak mudah pasti. Sampai dapat penerimaan. Nggak mudah. Mesti ada external validation. External validation. Gitu sih. Tapi poin-poin yang tadi Lala sebutkan soal mindfulness sebenarnya, berkesadaran. Dan tadi gue masih terngiang-ngiang yang tadi si radical acceptance. Oh tetap ya radical acceptance. Itu. Tapi benar, sejauh kita tidak bisa menerima apa yang sudah lewat gitu dan kita masih terbawa ke masa itu, kita nggak akan bisa hidup sekarang sih. Nggak akan terus bergulat di situ, di dalam kepala kita sendiri ya. Padahal di kepala ya bukan yang terjadi pada diri kita lagi, tapi ya terus Pikiran bergulat aja kan di itu situ. semua. Dan buku Lala yang hadir itu pasti mewakili tema-tema itu juga. Aku baca beberapa aja. Iya, berkutatnya di situ, mengeksplornya di tema-tema itu. Kayaknya memang penulis itu ya Mas, lama-lama kalau gue pikir-pikir ya, sebenarnya mereka selalu menuliskan hal yang sama. Tapi dengan penyampaian yang berbeda. Atau dengan kayak fokus-fokus tema yang berbeda, tapi sebenarnya payung besarnya tuh ada kayaknya benang merahnya kalau misalnya kita juga lihat penulis-penulis lain gitu ya. Itu kan kayak jadi identitas juga kan? Iya. Identitas si A, si B itu ya meskipun topiknya apa tapi pasti masuknya ke sisi ya kedalaman kah, permenungan kah, mental health. Karena kita kayak terobsesi dengan tema ini entah karena apa, lalu ya kita terus menggalinya dan terus menuliskannya gitu kali. Selain tadi kembali ke yang radical acceptance. Enggak ya, Mama. Terbungkus imajinasi. Setelah eksternal validasi itu, ada hal lain nggak yang membuat Lala sendiri ya personal merasa oh ini jalan gue yang harus gue tekuni dan menjadi ya harus diperjuangkan gitu. Kan juga meskipun kita tahu ini kesukaan kan bukan sesuatu yang langsung jalan begitu aja kan. Iya, kesukaan kan harus menghidupi ya. itu gimana sampai pada keyakinan? Sampai di titik menghidupi itu juga panjang sih. Karena kayak gue percaya gitu sebagai anak dari orang tua yang ya menengah gitu ya ekonominya, ya gue harus bertanggung jawab sama diri sendiri dong. Ya. Karena ya orang tua gue nggak bisa juga supporting. Nggak bisa beliin Rubicon lah paling nggak. Well. Yang lagi rame itu lah. Itu kayaknya spektrumnya jauh ya Rubicon itu. Nah, karena ada kesadaran itu, jadi kayak memang gue tuh selalu kerja gitu. Oke. Kayak mandiri ya, kemandirian, independen. Karena menurutku, makanya kayak kalau yang Mas Ino bilang tadi anak-anak manja gitu ya. Kemarin tuh di Twitter ada yang nge-tweet kayak gue tuh orang tua gue baik, nggak maksa gue kerja, gue boleh di rumah aja. Tapi gue nggak tahu juga mau ngapain gitu. Nyari kerja juga bingung mulainya dari mana. Terus ada yang quote retweet bilang gue nggak ngerti nih kemalasan sejak dari pikiran. Tapi gue kayak melihat ada fenomena seperti itu gitu.
ya entah apa ya, atau mungkin orang tuanya udah sangat perhatian dengan mental health tapi jadinya terlalu melindungi anaknya dari kekerasan dunia, itu juga mungkin ya. Efeknya ya. Efeknya jadi terlalu steril gitu dari Dan nggak melakukan apa, nggak punya inisiatif apapun bahkan. Iya, bahkan nggak bisa, kayak malas sejak dalam pikiran tuh kayak kalimat yang malas sejak dalam pikiran. Ini menyitir Pram nih kayaknya. Iya, malas sejak dalam pikiran, kayak gimana gitu. Ya jadi gue kerja terus gitu. Terakhir di majalah, terus setelahnya resign karena mau pameran tunggal di Jogja. Itu kenekatan juga sih. Pameran tunggal di Jogja. Tahun berapa tuh? 2013. Okay. Pameran ternyata ongkos banget gitu. Dan belum tentu balik modal, tapi kan itu kayak oke, pengalamannya seperti ini. Ya. Terus akhirnya ya sempat freelance jadi visual merchandiser. Kemudian ilustrasi, macam-macam sih, palu gada sih, kayak palu gada. Mencari dan kemudian menemukan. Mencari sampai ketemu setelahnya oke, gini nih. Di sini gue bisa memonetize karya gue, entah visual atau teks. Oke. Dari karya yang sekarang muncul itu, Lala mengembangkan jadi apa aja? Selain buku ya, pasti kan juga ada sesuatu yang kepikir kayak tadi jadi sebuah animasi kah? Kalau lihat dari visualnya kan menarik untuk jadi sesuatu yang lain juga. Kalau dari visualnya sempat pameran, karya-karya drawingnya, sempat juga jadi objek instalasi. Jadi kayak dari drawing terus dijadiin instalasi, kayak installation. Terus apa lagi ya? Karena gue merasa mungkin karya gue tuh sebenarnya kayak benang merahnya terlalu kuat. Jadi sebenarnya itu semuanya tuh kayak menu gitu. Jadi misalnya gue ada project A, itu bisa comot. Bisa pakai yang mana? Gitu? Iya, kayak gitu rasanya. Terus misalnya ada project B, bisa comot. Kayak spektrum juga sebenarnya. Iya, jadi kayak banyak banget. Seperti itu sih. Tapi menemukan semua yang kemudian dimunculkan di buku itu memang karena keresahannya Lala sendiri, kegelisahannya Lala sendiri, mimpinya Lala sendiri. Ini visual atau? Yang visual dan teksnya. Keresahan. Kayaknya orang kalau berkarya pasti punya keresahan ya. Pasti ya. Kalau nggak punya keresahan mungkin dia ya Plain tidak ada aja dorongan untuk berkarya. Iya nggak sih Mas Ino? Mungkin Mas Ino Iya, juga kegelisahan apa gitu ya. Entah ada kegelisahan, pokoknya ada sesuatu di inner self yang bergejolak gitu. Kalau keresahanku ya macam-macam sih sebenarnya. Jadi kalau kayak di buku yang terakhir yang In the Middle of Everything, waktu gue kasih naskahnya ke Mbak Siska, dia bilangnya dewasa banget ini. Terus gue kayak akhirnya mungkin emotional age gue udah bener nih. Dia bilangnya ini dewasa banget nih. Karena mungkin di hidup personalku juga ada banyak perubahan gitu ya. Jadi kayak lebih dewasa karena lebih banyak terekspos kerumitan kehidupan orang dewasa. Menjadi lebih bijak jadi ya. Menjadi lebih, oh ya ampun, hidup itu emang kita in the middle of everything ya. Tapi kayak gimana kita in the middle of everything tapi tetap berusaha nggak kehilangan diri kita. Berusaha tetap waras, tetap bisa berfungsi di spektrum kita itu tadi gitu. Itu ternyata butuh upaya juga sih. Gitu. Sama kayaknya keresahanku akhir-akhir ini sih. Itu lebih ke ini sih, kenapa sekarang itu ya terpolarisasi benar dan salah itu tadi sih. Yang kita obrolin di awal tadi ya. Iya, hitam persoalan apa bubur diaduk atau di itu aja bisa panjang gitu kan, kayak benar, semua tuh benar dan salah padahal kayak ya itu itu banyak banget. Iya, itu spektrum aja. Karena kayaknya sekarang orang tuh merasa kalau kayak ada orang yang punya pilihan yang berbeda dari dirinya itu dianggap menyerang dia gitu. Padahal nggak ada yang menyerang, nggak ada, orang tuh just vibing with their own life. Nggak ada yang menyerang kamu gitu. Tapi rasanya kayak gitu. Makanya kayak di bukuku yang terakhir itu kayak aku mengeksplor karakter atau cerita-cerita
yang berempati dengan besar dengan orang-orang yang mungkin hidupnya itu tidak sesuai ekspektasi orang sekitarnya, yang mungkin dia itu menginginkan hal yang berbeda. Yang mungkin dia sedang berproses menuju radical acceptance itu tadi. Dan itu nggak apa-apa. Yang mungkin dia sudah radical acceptance, tapi karena dia overdosis, dia jadi Xavier complex. Wah, Xavier complex. Xavier complex. Jadi kayak merasa lebih baik dari orang, kan ada juga ya. Jadi suka mengeksplor yang kayak gitu, jadi biar pembacaku tuh kayak, oh iya, spektrum manusia banyak ya. Tapi Lala sampai punya kesadaran itu karena itu pengalaman panjang gitu ya. Panjang Dan banyak dan orang beragam. dan nggak punya pengalaman itu, dan syukurnya buku itu mencerminkan itu, sehingga orang juga ngerasa, oke, gue nggak mengalami semua hal yang dialami Lala, tapi dari bacaan ini gue bisa menemukan nilainya kah, atau hal yang bisa dipetik dari keragaman perjalanan itu. Semoga ya. Semoga. Paling nggak terhibur. Gue baca buku itu pelan sih. Kayak kalau gue dulu baca, gue tuh suruh buku cerita sih biasanya. Karena gue nggak ingin menyelesaikannya segera. Tapi gue nikmati 2-4 paragraf, gue berhenti, gue bayangin sendiri. Ada sih yang kayak gitu. Atau baca buku-buku model kayak gini, gue juga berhenti dalam, biasanya gue selesaikan sehari itu nggak banyak. Tapi untuk posisi, gue ingin dialogkan apa yang gue alami dengan apa yang diceritakan di buku. Oh, sengaja pelan-pelan. Gue menikmati banyak membaca, salah satunya kadang-kadang banyak buku yang nggak selesai, nggak masalah juga buat gue. Karena gue ngerasa gue dibantu untuk menemukan diri gue dari banyaknya bacaan itu, atau imajinasi gue dibantu untuk ketemu atau tertuju dengan bacaan-bacaan itu. Nah, biasanya pengalaman orang yang banyak gitu atau yang kaya itu biasanya menambahi kita kan pengalaman, kadang-kadang ngerasa banyak tapi sebenarnya nggak banyak-banyak amat. Ketika lihat orang baca, anjir nih orang bisa melihat sisi yang nggak gue lihat. Iya, bener. Sesuatu yang sebenarnya gue alami juga tapi gue nggak sejauh. Tapi kita nggak ngeh kan, banyak banget sih. Nggak serajin yang membaca seperti itu. Lala kayaknya menyumbang. Kayaknya itu memang pentingnya membaca sih, nggak sih? Ya? Jadi kita punya empati lebih gitu, terus bisa lebih santai gitu sama yang berbeda dengan kita. Yeah. Kayak apa ya? Kan kadang orang tuh kayak kalau di Twitter gitu, netizen tuh suka bilang kayak, gue nggak ngerti pilihan hidup lu, gue nggak ngerti apa yang lu lakuin gitu, gue nggak paham gitu. Dan karena itu gue nggak setuju gitu. Pada akhirnya gue kayak menyimpulkan, mungkin kalau nanti baca In the Middle of Everything, itu sebenarnya kayak intinya pada akhirnya orang itu nggak perlu lu terima, nggak perlu lu mengerti. Orang butuh lu biarkan. Orang butuh lu biarkan aja. Beri ruang, atmosfer ya. Iya. Dia bisa tumbuh. Udah, biarkan aja. Kan toh juga lu dibiarkan menjadi diri lu, biarkanlah dia menjadi diri dia gitu. Selama dia nggak mengganggu hidup orang lain, nggak melanggar hukum, nggak, ya kenapa tidak gitu. Agak ajaib sih orang nggak paham tapi menolak. Iya. Itu sesuatu yang nggak masuk akal. Lo nggak paham tapi udah nolak. Itu di mana dasarnya? Iya. Jadi ya biarkan aja. Nggak usah paham, nggak usah. Dan untuk banyak hal emang cara manusia untuk bertahan hidup sebenarnya juga membiarkan juga ya. Untuk sesuatu yang nggak bisa kita ubah. Benar. Ya sudah. Banyak hal terjadi di luar yang kita kendalikan. Willpower tuh fiction lagi. Lo pada kesadaran itu. Iya Willpower sih, itu Mas? fiction. Ya ada beberapa hal emang nggak teruji sih. Kayak kita mengira Bisa melakukan apa? kita bisa melakukan apa, atau kita berpikir bagaimana itu pure lahir dari Kita, isi kepala kita. Itu enggak. Itu semua enggak dari ruang hampa. Itu semua ada jejaknya kalau mau ditelusuri. Terus kayak ya udah gitu. Jadi kayak kenapa repot-repot dan kenapa kenceng banget sama hidup gitu tuh. Willpower aja kayak kalau kita pilah-pilah juga kayaknya nggak 100% kan, kayak banyak hal yang itu kita terpengaruh atau ikut pengaruh orang lain, atau udah emang ada dogma yang udah terbentuk udah lama, jadi ya udah gitu. Terakhirnya untuk memelihara proses kreatif, Lala apa yang dilakukan untuk bisa tetap aware gitu ya? Kreatif kan salah satunya aware dengan banyak hal gitu. Untuk bisa tetap kreatif, gue kayak harus sangat merawat rumah fisik. Rumah fisik. Okay. Jadi kayak gue melihatnya kayak
kita itu punya beberapa rumah, ada rumah fisik kita yaitu tubuh, terus ada rumah emosi, ada rumah psychological gitu. Dan yang paling utama untuk dijaga itu ya rumah fisik dulu, kayak apakah makanmu udah benar, apakah tidurmu cukup. Ini klise banget kan. Kayak ini klise dan sebenarnya kayak general knowledge, tapi tidak semudah itu dilakukan. Apakah orang abai juga sih? Abai juga, karena lebih mudah mengabaikannya, karena untuk merawatnya itu lebih sulit kan, kayak gimana menjaga makan, gimana tidur cukup, gimana biar nggak stres di tengah segala macam himpitan. Itu butuh upaya gitu, butuh kesadaran dan butuh decision. Iya, gue mau merawat rumah fisik gue. Terus kayak rumah emosi itu, gue orangnya sangat journaling. Mencatat. Kayak kalau kepalanya lagi ruwet banget, itu pasti ngejurnal bisa berjam-jam, bisa kayak berhalaman-halaman, bahkan ngalir gitu aja. Ngalir aja, kayak nggak usah takut itu nggak masuk akal tuh juga nggak dibaca sama siapa aja gitu. Kadang kayak nulisnya juga udah berulang hal yang sama, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak diurai terapi aja kan dalam proses untuk melepas. Kayak terapi sih banget dan meditatif gitu. Pada akhirnya begitu diurai, oh ternyata nggak sekusut itu, atau oh ternyata solusinya begini. Pikiran kita aja membuat itu ruwet gitu. Iya, jadi kayak gue harus merawat itu sih, rumah fisik, rumah emosi, rumah psikologikal ya. Kalau butuh terapis, nyari terapis. Salah satu terapis pernah ngasih satu metode yang buatku ngefek banget. Jadi sebelum sesinya dia tuh minta lu coba deh tulis semua experience lu dari lu punya memori sampai sekarang, itu apa aja yang membekas. Dan bekasnya apa, mau menyenangkan mau tidak menyenangkan, tulis. Dan ternyata iya loh, semua itu emang ada dampaknya ke gue yang hari ini. Kayak itu di situ juga ya? Iya, kayak oh iya ya, semua ada. Disitulah pemahaman gak ada yang datang dari ruang hampa itu datang, kayak oh iya semuanya gak ada yang tiba-tiba simsalabim ada gitu. Jadi gue kayak hidup gue tuh sangat membosankan gitu sebenarnya, karena kayak untuk berkarya, untuk gue harus punya rutinitas yang berulang-ulang gitu loh Mas, yang udah terprediksi. Kayak gue bangun jam berapa, gue sarapan apa, kemudian semuanya itu harus udah terjadwal. Kalau misalnya kayak ada yang tiba-tiba nanti jadwalnya ganti, itu aku bisa kelimpungan banget. Kayak wah gimana ya gitu. Tapi itu juga kayaknya akhir-akhir ini sih, dulu nggak segitunya. Tapi deal dengan kebosanan kan sebenarnya tahap dimana kita bisa akan menghadapi banyak hal, semua kan berulang sebenarnya. Kalau kita nggak deal dengan kebosanannya sendiri ya nggak akan mendapatkan sesuatu yang lain gitu. Kebosanan tuh esensial. Iya sih Mas, kalau kita nggak bosen terus-menerus excited, terus-menerus terstimulasi, wah capek. Justru bosan itu ada ruang kosong buat kita berhenti, berpikir. Yang tadi Mas Inu bilang baca terus berhenti, itu kan gitu ya, ruang-ruang kosong itu tadi. Agak melamun-melamun sedikit. Melamun juga esensial, melamun, bosan, waktu sendiri itu sangat esensial menurutku ya untuk kreator gitu. Tapi soal yang merawat rumah itu tadi aku ingat, kita nggak bisa pindah rumah kan? Nggak bisa. Karena ya ini kita bisa ganti baju, kita bisa ganti sepatu, bisa ganti kacamata, tapi badan atau rumah fisik kita nggak bisa. Cuma satu ini loh. Dan kita harus merawat itu, dan ini proses kreatif di situ ya. Iya. Muncul. Rumah fisik tuh penting banget sih. Karena kayak ada beberapa juga teman-teman seniman yang gue lihat kayak badannya disiksa banget gitu. Kayak tidurnya nggak beraturan, asupan makanannya wah kadang nggak makan sampai asam lambung segala macam. Kayak ya gimana kalau sakit kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak begitu tubuh kita menyerah sama kita, nggak mau bisa. apa? Tapi banyak seniman bilang dalam kesakitan dia bisa sangat kreatif dan keren karyanya, katanya. Tapi jangan kesakitan tubuh. Iya sih. Kesakitan tubuh. Mungkin pemikiran atau kegelisahan. Gitulah. Yeay. Gue nyerap banyak hal. Terutama langsung gue inget tadi radical acceptance. Gue juga gugus imajinasi. Nanti judulnya gugus imajinasi radical acceptance. Thank you Lala ya. Moga-moga bukunya terus
tumbuh ya. Bersamaan dengan tadi gugus imajinasi yang berkembang. Pakai gugus imajinasi lagi. Gugus imajinasi semoga terus berkembang. Mas Inu juga Amin. gugus imajinasinya semakin subur. Thank you. Thank you.